Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Arli Kurnia. Kali ini saya punya tips yang cukup menarik, yaitu untuk teman-teman yang mau berinvestasi tanah, ya, properti, tapi tanpa riba. Gimana caranya? Saya punya satu teknik ini, saya mau tunjukkan 3 cara dulu ya. Jadi 3 cara ini tentang bagaimana kita bisa berinvestasi properti tanpa riba, dan misalnya Anda juga belum siap uangnya. Nah, gimana caranya? Cukup simpel. Saya ada 3 tips, ada catat baik-baik. Yang pertama, kalau Anda ingin membeli sebuah rumah misalnya, dan uang Anda nggak cukup, apa yang biasa dilakukan orang? Biasanya kita aplikasi ke bank, terus kemudian kita membeli dengan cara KPR. Nah, itu kalau rumah. Tetapi kalau tanah, ya kabar baiknya ada banyak sekali pengusaha kapling yang menyediakan cicilan tanpa riba. Meskipun cara ini tidak terlalu saya sarankan, karena saya mensosialisasikan bagaimana hidup tanpa hutang, ya. Tetapi jika ya memang Anda mampu dan kemudian cicilannya bisa tanpa riba dan ada yang menyediakan, kenapa tidak, ya. Meskipun ini tidak terlalu saya sarankan. Nah, kemudian ada cara yang lebih baik sebetulnya. Banyak sekali orang yang terjebak sama riba karena nggak tahu caranya. Cara yang lebih baik yaitu cara yang kedua, yaitu dengan cara patungan. Ya, patungan ini sepertinya masih asing di telinga sebagian besar masyarakat di Indonesia. Tetapi patungan ini adalah merupakan sebuah solusi. Satu contoh gini, misalnya ada sebuah lokasi tanah, ya, katakanlah 600 meter. Lokasinya tidak terlalu ke pinggir, tidak terlalu ke tengah juga, dan masih di angka ya misalnya 500.000 sampai 1.200.000 per meternya, antara itu, mungkin 800.000 per meter atau 1 juta per meter. Sehingga kalau tanah itu misalnya 600 meter, ya, 600 meter, berarti kan harganya misalnya tadi berapa? 1 juta rupiah ya per meter. Kalau 600 meter berarti kan uangnya 600 juta. Tentunya tidak banyak orang yang memiliki tunai 600 juta, kecuali pengusaha besar, usahanya sudah jalan, tabungannya sudah banyak. Nah, bagaimana nih jika Anda sudah punya uang, ya, mungkin kisaran 50, 60 atau 70 juta, sedangkan tanahnya luasnya adalah 600 meter, Anda nggak bisa beli sendiri. Anda bisa membentuk komunitas atau ngajak teman-teman yang sekiranya juga punya uang sejumlah yang Anda punya. Kemudian Anda membelinya secara bersama-sama. Cara ini pernah dilakukan oleh orang tua saya zaman dulu, ya. Ketika saya masih kecil, kebetulan beliau adalah karyawan dan ada beberapa teman yang patungan, ya, ada puluhan, 20 orang kalau nggak salah, ya, beli tanah luas, dan itu pinggir jalan, ya, tanahnya luas sekali, pinggir jalan, patungan. Kemudian tanah tersebut transaksinya di notaris, kemudian langsung dipecah-pecah, ya, diinkludkan biaya pecahnya semua, masing-masing mendapatkan satu sertifikat petak-petak tanah yang dia inginkan. Jadi cara pertama tadi membeli kapling, ada pengusaha kaplingnya Anda beli dengan cara dicicil. Misalnya kalau Anda tidak mau utang, ya, sesuai dengan yang biasanya saya ajarkan, yaitu dengan cara patungan tanah jika tanahnya besar. Oke. Nah, kemudian cara yang terakhir, ini adalah cara yang paling saya anjurkan, tidak ada resiko, yaitu dengan cara menabung. Gimana caranya nabung, Mas Arli? Kita banyak kebutuhan, ya, kita banyak pengeluaran juga. Caranya menabung sebetulnya yang paling penting adalah Anda mengusahakan uang Anda itu tidak mudah diambil. Itu poin pentingnya. Jadi Anda punya penghasilan berapa, pastikan pengeluaran sudah Anda atur sedemikian rupa sehingga bisa Anda memiliki cash flow yang longgar. Nah, cash flow yang longgar ini kemudian dikumpulkan, ya. Masing-masing orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda, dan masing-masing orang akan memiliki pengeluaran juga yang berbeda-beda, ya. Tetapi jika Anda berniat untuk membeli sebuah tanah dan tujuan Anda sangat kuat, maka Anda bisa menabung untuk membeli tanah. Nah, gimana caranya? Jadi tadi penghasilannya disisihkan, ya, sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari, sebagian Anda kumpulkan, dan kemudian tabungan itu nanti dipakai untuk membeli tanah. Seperti di video saya sebelumnya,
yaitu saya sudah ceritakan tentang bagaimana nawar tanah dengan 50% ya, dapat harga 50% dari harga yang ditawarkan. Itu gimana, Anda bisa simak tipsnya. Tapi caranya adalah pertama, Anda kuasai dulu diri Anda ya, tingkatkan penghasilan, kecilkan pengeluaran, kemudian tabunglah. Taruh di tempat di mana Anda tidak mudah untuk menggunakan. Kalau tips saya adalah, saya biasanya pakai emas batangan. Ada orang nanya, Mas, kalau saya investasi atau saya beli emas batangan, emasnya semakin banyak, terus kemudian saya harus simpennya di mana? Apakah saya harus simpen di bawah bantal? Tentunya enggak ya. Kalau kita ke bank syariah atau bank biasa ya, biasanya ada disewakan safe deposit box. Itu adalah semacam brankas yang disewakan per tahun sekian berapa ya. Nah, itu bisa Anda sewa. Saya pun menggunakan safe deposit box di salah satu bank syariah. Jadi nanti Anda dikasih kunci, kalau mau masukkan barang yang Anda tinggal bilang sama customer service, saya mau buka SDB gitu ya. Terus nanti barang taruh sana, Anda pulang. Jadi sesimpel itu. Anda bisa taruh emas batangannya di situ. Setelah emas batangan itu terkumpul, ya, baru nanti kalau nilainya cukup untuk membeli tanah, baru Anda jual untuk beli tanah. Jadi itulah cara saya berinvestasi. Saya enggak jual beli emas batangan. Saya tidak membeli emas dalam saat harganya murah kemudian dijual saat harganya mahal, tidak. Tetapi saya membeli emas di saat ada uang longgar. Kemudian saya hanya menjualnya di saat saya mendapatkan penawaran tanah yang murah. Saya ulang sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi untuk Anda biar ingat mati. Saya tidak membeli emas batangan ya saat harganya murah. Jadi harganya berapapun saya beli. Yang penting saya pas longgar uangnya. Saya longgar uang, belikan emas batangan. Kemudian kumpulkan. Kapan jualnya? Jika hanya Anda dapat penawaran tanah yang murah. Ya. Saya rasa itu sudah cukup membantu Anda. Karena beberapa tahun ini saya menggunakan cara itu dan alhamdulillah setiap tahun minimal satu properti saya beli secara tunai. Demikian tips kali ini dan sampai jumpa di tips yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.